Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silvano Sihotang, NPM 18062022273. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pendinginan kargo untuk memenuhi TS CPMK 1. Yang pertama adalah latar belakang dari sistem pendinginan kargo tersebut. Pertama, bahan makanan jika disimpan dalam jangka waktu yang lama terjadi pembusukan. Jadi pada zaman dulu, bahan-bahan makanan atau produk-produk yang lain itu hanya bertahan dalam waktu cukup singkat dalam penyimpanannya, sehingga dibutuhkan suatu sistem pendinginan untuk memperlama atau memperlambat pembusukan yang ada. Terus nanti tempat pendinginan dari produk-produk tersebut dalam skala besar itu dinamakan dengan cold storage. Yang kedua adalah tujuan dari sistem pendinginan tersebut. Yang pertama, cold storage ini dilakukan untuk mempertahankan kualitas produk selama periode tertentu. Baik itu produknya buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun daging-dagingan. Nah, yang kedua, sistem pendinginan cold storage ini diperuntukkan untuk hasil pertanian, gudang makanan, bahan biomedis, pembuatan es, ataupun kegunaan lain. Tapi, yang paling besar dalam aplikasi sistem pendinginan cold storage ini yaitu untuk pendinginan dan pembekuan makanan. Yang ketiga adalah jenis-jenis dari cold storage. Yang pertama adalah chilled room. Chilled room ini mempunyai temperatur yang rendah, yaitu antara 1 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Chilled room ini digunakan untuk menyimpan bahan makanan fast food seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Selanjutnya dapat bertahan sampai 2 bulan. Dan juga ini difungsikan untuk thawing room bagi industri makanan dengan merubah temperatur setting hingga ke 10 derajat Celcius. Yang kedua yaitu freezer room. Freezer room ini merupakan ruangan pendingin yang mempunyai temperatur kerjanya antara minus 15 derajat Celcius sampai dengan minus 20 derajat Celcius. Freezer room ini juga digunakan untuk menyimpan ikan, daging, ayam, sosis, susu, keju, dan juga yang lain yang membutuhkan temperatur beku, yaitu untuk mencegah dari bakteri aktif yang hidup di kisaran minus 18 derajat Celcius. Freezer room ini juga bisa disetting sampai minus 40 derajat Celcius untuk produk khusus seperti es krim yang membutuhkan temperatur minus 25 derajat Celcius. Yang ketiga dan yang keempat yaitu blast chiller dan juga blast freezer. Perbedaan dari kedua ini yaitu pada temperaturnya, yang mana blast chiller dengan target temperatur dari 1 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius. Sedangkan blast freezer yaitu dengan target temperatur minus 20 derajat Celcius sampai dengan minus 25 derajat. Yang mana blast chiller dan blast freezer ini diperuntukkan untuk pendinginan cepat ataupun pendinginan beku secara cepat. Yang keempat adalah komponen dari teknologi pendinginan kargo tersebut. Teknologi pendinginan kargo ini dibagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen sistem refrigerasi dan juga tempat penyimpanan dari produk tersebut. Kita lihat sistem refrigerasinya ada beberapa komponen, yaitu ada nanti kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan juga yang lain. Sedangkan di tempat pendinginannya
yaitu pada dinding terbuat dari bahan rigid foam poliuretan yang dilapisi dengan white coated galvanized sheet. Nah, dinding ini juga sering disebut dengan sandwich panel. Panel dengan sistem knockdown dengan menggunakan cannel. Semakin tebal panel yang digunakan, semakin sedikit nanti perpindahan panas yang melewati ataupun kalor yang keluar dari kalor yang masuk ke cold storage-nya. Pada tempat penyimpanan ini juga terdapat pintu. Pada pintu ini nanti diberikan heater pada setiap sisi frame-nya, yaitu gunanya untuk mencegah pembekuan es di pintu yang menyebabkan pintu lengket frame. Selanjutnya yaitu komponen dari sistem pendinginannya. Yang pertama adalah kondensor. Pada sistem refrigeran ini, pada kondensor nanti terjadi perubahan wujud refrigeran dari uap superheated atau panas lanjut bertekanan tinggi ke fase cairan subkulit dingin lanjut bertekanan tinggi. Agar terjadi perubahan wujud refrigeran, gas dalam kompresor yang bertekanan rendah nanti dikompresikan menjadi uap bertekanan tinggi sedemikian rupa, sehingga temperatur jenuh kondensing lebih tinggi dari temperatur medium kondensinya. Dari gambar bisa kita lihat saluran masuk uap refrigerannya. Nanti yang keluar dari kondensor adalah fase cairan refrigeran. Yang kedua adalah kompresor. Komponen kompresor ini merupakan jantung dari suatu sistem refrigeran. Kompresor ini berfungsi untuk menghisap uap refrigeran yang bertekanan rendah dari evaporator dan mengkompresinya menjadi uap bertekanan tinggi sehingga uap akan tersirkulasi. Dari gambar bisa kita lihat saluran hisap uap refrigeran dan juga saluran tekan uap refrigeran. Yang ketiga adalah evaporator. Evaporator ini berfungsi untuk menyerap kalor dari ruangan yang diinginkan. Penyerapan kalor ini menyebabkan refrigeran mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas, menjadi uap. Dari komponen evaporator ini bisa lihat mempunyai sirip evaporator, saluran keluar uap refrigeran, dan juga saluran masuk fase cairan refrigeran. Yang keempat atau yang terakhir adalah katup ekspansi. Katup ekspansi ini berfungsi untuk mengekspansikan cairan refrigeran secara diabatik dari temperatur dan tekanan tinggi sampai mencapai temperatur dan tekanan rendah. Katup ekspansi ini digunakan untuk mengatur pemasukan refrigeran sesuai dengan beban dari pendinginan yang harus dilayani oleh evaporator. Komponen dari gambar katup ekspansi ini bisa dilihat saluran masuk dari cairan refrigeran dari kondensornya dan juga saluran keluar dari refrigeran menuju evaporator. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk teknologi pendinginan kargo untuk memenuhi tugas PS CPM 1. Terima kasih.